Ya, kita lihat, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1 ya. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Katakan amin dulu. Ya, di situ ada kata sacrifice. Ya, artinya ada pengorbanan. Ya, karena begitu besar kasihnya Allah. Ya, artinya saudara dan saya, ya, bukannya kita yang mengasihi Dia, bukan kita duluan, tapi Dia yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ya, buktinya apa? Dia mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal. Ya, sebagai apa? Yaitu pengorbanan. Ya, Dia korbankan. Ya, untuk apa? Agar dosamu, dosaku, yaitu diselesaikan. Ya, semuanya dibayarin, lunas semuanya. Katakan amin. Ya, artinya bukan hanya pendamaian. Makanya kadang kita harus bandingkan dengan terjemahan di dalam Alkitab dengan versi yang lain. Ya, dan kali ini ada di versinya yang di New Living Translation, bukan yang King James Version. Ya, jadi teman-teman kalau mau lihat di dalam satu ayat, teman-teman mungkin kesulitan, coba bandingkan. Atau kan yang terjemahan bahasa Indonesianya ada yang versi mudah dimengerti, ya. Atau enggak misalkan BIS yang bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, teman-teman harus aktif, ya. Atau teman-teman bisa lihat yang versi Inggrisnya, ya, dalam bahasa aslinya seperti apa, ya, agar teman-teman bisa mengerti, ya, firman ini dengan baik, ya. Coba kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, karena jawaban untuk semua masalah kasih adalah kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Siapa di tempat ini yang pernah putus asa? Artinya udah sampai capek mengasihi orang, ya. Dalam hal mengasihi kayaknya udah capek. Pak, kalau bisa orang itu, ya, musnah dari muka bumi ini. Saya nggak mau lihat lagi mukanya. Ada yang pernah begitu? Hah? Ya, sampai kayaknya udah capek gitu loh. Ya, ada nggak yang pernah merasakan, wah, kok saya udah nggak disayang lagi ya? Kok dia sekarang udah beda ya? Ada yang pernah ngalamin begitu? Oh, nggak ada ya semua di sini, mantep ya. Ya, semua di sini disayang semua ya. Puji Tuhan, kelihatan dari muka-mukanya ya. Ya, jadi saya mau katakan bahwa terkadang kita kenapa bisa sampai capek gitu loh. Terkadang kita kenapa kok bisa punya pikiran, ya, sampai untuk nggak mau mengasihi orang lagi, sampai udah mau berhenti aja deh. Saya udah nggak kuat lagi. Bahasanya udah nggak kuat lagi. Kita mengasihi orang tuh udah nggak kuat lagi gitu. Ya, kenapa sih, pernah berpikir nggak teman-teman? Ya, kita bisa mengasihi orang sampai udah nggak kuat lagi. Ya, artinya kayak udah putus asa gitu loh untuk mengasihi orang. Ya, entah itu siapa yang kita kasihi. Ya, orang terdekat kita, mungkin orang yang jauh, atau keluarga kita, teman kita. Ya, tahukah kenapa seringkali kita merasa putus asa, ngerasa kecewa, ngerasa capek? Kalau perlu orang itu musnah aja, nyah dari hadapanku. Ya, kalau perlu nggak usah lihat dia lagi. Ya, sampai selama-lamanya. Ya, seringkali kita memperlakukan orang tanpa kita sadari seperti itu. Ya, bahwa teman-teman ingat, kasih yang paling besar itu adalah kasihnya Allah. Katakan amin dulu. Ya, teman-teman nih dikasih kesempatan loh sampai hari ini. Ya, itu bukti nyata kasihnya Dia. Dulu, sekarang, sampai hari ini tidak pernah berubah. Kitanya yang sering berubah, tapi Dia tidak pernah berubah. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Kenapa seringkali kita kecewa? Karena kita mengasihi dengan ekspektasi kita. Kita mengasihi orang dengan kemauan kita, keinginannya kita sendiri. Hasilnya mau sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya apa? Kasihnya manusia itu terbatas. Kita bisa
tanpa Tuhan Yesus? Bisa. Kita mengasihi tanpa Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa, tapi terbatas kasihnya kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya seringkali kita kecewa. Karena ekspektasinya sesuai dengan harapan kita, keinginan kita. Ya, istilahnya gini loh, kita baik sama orang yang baik sama kita. Tapi kita ya belum tentu bisa baik sama orang yang tidak baik dengan kita. Itu mengasihi. Ya. Atau enggak dengan kata lain, kok saya udah mengasihi dia, saya udah baik sama dia, kok dia gigit saya? Saya udah baik apa? Kurang baik apa saya sama kamu? Kok saya diginiin? Pernah ngalamin gitu? Halo? Apa nggak pernah ya? Oh, semua lahir baru ya. Baru ada di dunia ya. Luar biasa. Jadi saya mau bilang saudara, ya, seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau kita mengasihi dengan kekuatan kita terbatas. Jangan pernah kita mengasihi dengan kekuatan kita. Tapi hari ini kita akan belajar. Aku bisa tetap mengasihi. Bukan karena kekuatanku, tapi karena ada kekuatan daripada kasihnya Allah yang begitu besar. Kasihnya tanpa syarat. Ada amin? Kasihnya luar biasa. Ingat aja kita ada sampai hari ini, itu karena kasihnya. Ya, dia kasih kita kesempatan. Ya, jadi solusi atau jawaban dari semua masalah kasih adalah ya Tuhan sendiri. Adalah Yesus sendiri. Kenapa? Karena dia yang menjadi solusi akhir. Di mana hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Karena dosa. Manusia hilang kemuliaan Allah. Diperdamaikan dengan pengorbanan Yesus. Jadi Yesus datang itu bukannya kebetulan. Ya, Yesus datang ke dunia. Dia membuktikan real love. Itu satu-satunya bukti nyata real love, gak ada yang lain. Ya, jangan dulu nak. Yesus. Teman-teman boleh favoritin yang lain, tapi teman-teman harus ingat, ini bukti nyata. Menjadi apa? Menjadi pengorbanannya dia itu tidak sia-sia. Mendamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya kita binasa. Hari ini kita harus sadar. Kita harus berbahagia. Kita harus bangga. Kita harus bersyukur. Karena real love-nya dia, kita beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Ini sebuah jaminan. Makanya sampai hari ini jangan pernah berhenti mengasihi. Kalau kemarin kau selalu gagal karena engkau mengasihi dengan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah mengharapkan sesuatu ketika engkau mengasihi seseorang. Jangan berharap apa-apa. Aku mengasihi karena aku terlebih dahulu sudah menerima kasih itu di dalam hidupku. Jadi kalau saudara hari ini sudah menerima kasih di dalam hidup, kasihnya udah ada di dalam. Tadinya nggak ada, makanya engkau kecewa, makanya engkau bisa berkata capek pak, musnahin aja tuh pak orang itu pak dari muka bumi ini, kirim ke planet pak, saya nggak mau lagi, enak lihat mukanya. Ya, karena apa? Kasihnya itu ada di luar. Kasihnya engkau nggak simpen di dalam hatimu, nggak engkau izinkan masuk. Tetapi kalau hari ini kau izinkan kasihmu ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam hatimu. Izinkan dia masuk, kasih. Maka saya percaya hidupmu akan terus jadi berkat. Hidupmu akan terus jadi terang. Tuhan akan pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat ya. Jadi kasih itu ya. Kasihnya itu, kasih Allah itu sempurna. Kasihnya itu
mengalahkan ya kekecewaan, ya, sakit hati, kepahitan, mengalahkan segala-galanya, saudara. Maka slide selanjutnya kita akan belajar bagaimana agar kita bisa mengalami cinta kasihnya Tuhan. Ya, belajar dari firman Tuhan. Bagaimana agar kita bisa mengalami cinta kasihnya Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memahami kasihnya. Kalau teman-teman mau mengalami cinta kasihnya Tuhan, teman-teman harus bisa paham dulu. Kasihnya dia seperti apa sih? Real love-nya itu gimana sih? Ya, coba Efesus 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam, katakan amin dulu. Ya, jadi kalau kita mau mengalami cinta kasihnya Tuhan atau real love di dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus memahami kasih. Kasihnya apa? Tadi, ya, yang pertama kasihnya apa? Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Pahami dulu. Ya, saudara harus tahu dulu. Ya, Pak, saya mah tahu, Pak. Cinta kasihnya Yesus, ya udah, dia udah mati di kayu salib, nebus dosa saya, udah selesai, Pak. Nggak berhenti sampai di situ, nggak cukup. Ya, saudara harus memahami. Ya, makanya di slide selanjutnya di sini dikatakan, pemahaman serta pengenalan itu menentukan tingkat sayang kita kepada Tuhan. Sekali lagi, semakin engkau memahami, semakin engkau mengenal, itu akan menentukan tingkat sayang kita kepada Tuhan. Makanya ada istilah pepatah berkata, tak kenal maka itu. Saya bertanya sama setiap teman-teman di tempat ini, apakah engkau sudah benar-benar mengenal siapa Tuhan, siapa Allah? Jangan dijawab, tapi di dalam hati aja. Biar ini jadi pembelajaran kita. Jadi nggak cukup teman-teman tahu, saya tahu Pak dia udah mati di kayu salib, Yesus datang untuk tebus dosa saya, agar saya hari ini nggak binasa, saya beroleh hidup yang kekal, udah selesai. Nggak cukup sampai di situ. Kau harus kenal lebih lagi, kenal lebih dalam lagi. Sama kayak mengenal pasanganmu. Kau nggak berhenti sampai kenal cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Betul apa betul? Halo? Kau butuh waktu lagi. Semakin lama, semakin kau kenal, engkau makin memahami, engkau makin kenal betul. Betul apa betul? Sama. Pengenalan kita akan Tuhan harus seperti itu. Gak boleh berhenti. Gak boleh hanya cuma kita sekedar tahu dia udah mati Pak di kayu salib, selesai. Tapi di firman Tuhan dikatakan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih. Kasihnya siapa? Tuhan. Ya, betapa lebarnya. Ya, di sini dikatakan di ayat ke-18, ya, Paulus mengatakan apa? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Orang kudus itu siapa? Saudara dan saya. Katakan amin. Ya, kita dikuduskan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, dapat memahami.
Bahwa kasihnya itu bukan hanya dia sekedar mati di kayu salib selesai, tetapi masih ada lagi apa? Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Itulah yang bisa mengalahkan rasa kekecewaanmu, rasa ketakutanmu, rasa khawatirmu, rasa ketidakpuasanmu, rasa merasa engkau nggak diperlakukan nggak adil. Mungkin saudara merasa nggak mendapatkan perhatian yang lebih, kasih sayang yang lebih. Saya mau bilang, mungkin kau tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Mungkin di lingkunganmu, mungkin hari ini kau mengatakan, Pak, aku kekurangan kasih sayang. Tapi saya mau bilang, engkau tidak pernah kekurangan kasih sayang dari kerajaan sorga. Kasih sayangnya berlimpah-limpah, selalu ada buat saudara dan saya. Katakan amin. Tapi ingat, selama engkau mau mengenal dia. Mohon maaf ya, kasihnya Tuhan itu nggak murahan. Kalau engkaunya udah dikasih tapi kau nggak mau respon, sia-sia. Tuhan ngampuni dosamu, tapi engkau nggak respon hidup dalam pertobatan. Mohon maaf. Bagaimana kita bisa mau beroleh hidup yang kekal? Ada amin. Tuhan kasih kesempatan kau dapat beasiswa, tapi engkau nggak kasih yang terbaik, nggak kasih kualitas. Tuhan kasih kesempatan kau bisa dapat beasiswa, dipromosi, naik pangkat, naik jabatan, tapi kau nggak jaga kualitas. Bisa sukses? Bisa berhasil? Tidak. Tuhan kasih kesempatan untuk kita apa? Responi kesempatan itu. Bilang sama saya, responi. 1, 2, 3, responi. Ini aja udah gak mau respon. Udah malas banget. Ya, saya mau bilang, karena semua yang kita lakukan buat Tuhan itu diperhitungkan. Gak ada yang sia-sia. Apapun yang kau lakukan buat Tuhan, bukan buat pendeta deh. Nggak usah buat pendeta, nggak usah buat orang-orang di sini, nggak usah. Tapi engkau lakukan itu semua karena dasarnya engkau mengasihi dia. Tuhan tes, Tuhan uji saudara. Jangan mikirinnya hari ini aku mau jadi anak muda yang kaya, crazy rich kagak crazy ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau engkau hidupmu mengasihi dia sungguh-sungguh, itu yang namanya kekayaan, ya, namanya naik pangkat, naik jabatan, kesuksesan, karir cemerlang, bahkan juga masa depan yang indah, itu include jadi bagian dalam hidupmu. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Kalau engkau mau respon, mau mengasihi dia, kalau enggak ya sia-sia. Jadi anak muda jangan, mohon maaf ya, kita harus jadi anak muda yang aktif. Bilang sama saya, aktif, bukan pasif. Tuhan gak pernah mau ngelihat anak-anaknya tuh pasif. Mohon maaf ya, mentalnya tuh hanya mental, ya udah, kasihan. Tahu kan? Mental yang belas kasihan gitu. Nah, nunggu nih, ada belas kasihan dari orang gitu. Jangan punya mental seperti itu. Tapi bersyukur hari ini, dia sudah lakukan yang terbaik. 2000 tahun yang lalu, dia berkorban agar saudara dan saya hari ini ngerti real love-nya tuh seperti apa. Bukan aku loh yang pilih dia. Dulu aku di comberan, dulu aku main di selokan, diangkat, dipungut, dibawa ke istana. Aku jadi anak raja, didandanin, dimandiin, dikasih makan, dikasih tahu cara makan yang benar. Pertanyaan saya, masih mau main comberan? Udah enak kan? Betul apa betul? Ya udah, saudara udah enak, diselamatkan. Jadi jangan mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Hari ini ingat ya, karena kasihnya, karena cintanya, engkau dan aku harus berjuang hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Berjuang. Bilang kiri kanannya, kamu harus berjuang. Bilang kiri kanannya, jangan tunda-tunda. Amin. Ya, kalau lihat kiri kanannya lagi down, kasih semangat.
Jangan dihakimi, nggak boleh. Kasih semangat. Kebanyakan kita menghakimi, tuh lu jarang ke gereja sih lu, makanya lu main terus lu, nonton terus lu, jalan-jalan terus lu, hidup lu nggak bener lu, dikutuk gitu. Makin nggak mau ke gereja. Dengan kasih. Dengan apa? Kasih. Ke gereja yuk. Sabtu ini nih, temanya real love. Gitu. Ini kagak. Masih ramean sebelah tuh ada konser. Ya, sebelah. Ya, bikin konser itu. Rame. Ya. Saya mau bilang saudara, anak-anak muda hari ini. Ya, jangan tunda-tunda. Ya, selagi dikasih kesempatan, ayo responi itu. Ada amin. Gak usah pilih-pilih. Gak usah pilih-pilih. Aku mau mengasihi. Ya, aku mau mengasihi sesama. Aku mau mengasihi semua orang. Kuncinya dasarnya, karena aku sudah terima kasihnya ada di dalam hidupku. Kasihnya itu sempurna. Kasihnya tanpa syarat. Kasihnya itu luar biasa. Kasihnya besar. Sehingga memampukan aku. Kalau tanpa ada kasihnya, aku gak akan kuat. Ya. Selanjutnya, kita lihat yang kedua. Kalau yang pertama kita sudah memahami kasihnya, yang kedua kita harus mengenal kasihnya. Jadi kita udah paham kasihnya itu lebar, tinggi, panjang, dalam. Ya, tahapan selanjutnya apa? Kita mengenal kasih itu. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, kita baca nih sekali lagi. 3, 2, 1, ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita harus kenal. Ya. Apa kasihnya Allah itu seperti apa? Ya. Kasihnya itu ya adalah kasih yang terbesar. Sehingga dia apa? Mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya. Itu sebagai pengorbanan yang terbesar. Ya. Makanya kalau ada yang pacaran-pacaran, aku rela mati buat kamu. Pret. Beneran enggak? Ini udah bukti loh. Yesus sudah lakukan ini. Dia rela. Iya. Jangan kebanyakan nonton sinetron. Aku rela mati buat kamu. Buset. Coba nyebrang jalan, ya, bareng-bareng. Ya. Ada mobil, saudara ditinggal gak sendirian? Jangan-jangan dia lari sendiri lagi. Saudara ketabrak. Ya kan? Saya mau bilang, itu semua harus dibuktikan. Nah, ini Yesus sudah buktikan. Cintanya dia, kasihnya begitu besar. Ya. Selanjutnya, kita lihat slide selanjutnya. Kasihnya adalah sempurna, tanpa syarat, tidak terbatas, dan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Ini yang harus saudara kenal. Ya. Karakternya dia seperti apa sih? Oh, ternyata kasihnya itu sempurna, tanpa syarat, tidak terbatas, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kalau orang kadang mengasihi kita, sering ada syarat. Saya bisa baik sama kamu, asal kamu baik sama saya. Saya nggak akan jahatin kamu, kalau kamu juga nggak jahatin saya. Selalu ada embel-embelnya. Betul apa betul? Selalu ada syarat. Tapi apakah kasihnya dia seperti itu? Ini harus kita kenal. Nggak pakai syarat, bahkan tadi dibilang, ingat, bukannya kamu yang memilih dia loh. Jangan salah loh. Jangan kegeeran. Tapi dia yang memilih saudara dan saya. Caranya apa? Ya, mungkin caranya ya lewat temenmu, lewat keluargamu, lewat pacarmu, ya, lewat orang tuamu. Ya, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Tetapi ingat, bukan kita yang pilih dia. Karena dia yang milih kita. Dia yang sangat mengasihi kita. Dia nggak mau kita binasa. Dia mau kita hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Dia mau yang terbaik buat kita. Dia mau kasih yang terbaik. Maka hari ini kita responi.
Jangan sia-siakan. Kalau udah dikasih beasiswa, mestinya apa? Rajin dong. Mestinya giat dong. Ya, mestinya tambah semangat dong. Kalau udah dipromosiin, naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, mestinya kerjanya tambah rajin apa tambah males? Oh iya dong. Artinya apa? Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama, hari ini kita dikasih kesempatan. Seringkali orang tua dulu ya, waktu mungkin zaman anak-anak masih kecil ya, disuruh mandi susah banget ya kan, sekali lagi ya, ini udah 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, orang tua udah sampai teriak-teriak, masih nggak mau mandi juga, mandi gak lo, gue hitung 1 sampai 3 nih, selalu gitu kan, nggak pernah kan, gue hitung 1 sampai 100 nih, udah hitungan ke 70 langsung kolep, udah nggak kuat. Selalu kasih kesempatan sampai hitungannya ke berapa? Ya, teman-teman mungkin yang kerja ya di kantor, SP itu berapa kali? Hah? Bener? Bukan 100. Perusahaan rugi. Bener kan? Sampai berapa? 3. Tahukah saudara? Sampai hari ini sama. Dia juga kasih kita kesempatan. Bahkan bukan 3 kali. Tetapi selama kita masih ada kesempatan, itulah kita diberi waktu untuk kita hidup di dalam pertobatan. Mendiang Pendeta Pariaji selalu katakan, ya selama kita masih hidup, selagi ada kesempatan, ya berjuang. Hidup dalam pertobatan. Selagi masih ada kesempatan, makanya kesempatan itu mahal. Kesempatan itu berharga. Kalau hari ini kita tahu real love-nya dia itu sangat penting buat kita. Mestinya menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa ngampuni orang. Saya selalu pesan, buat baik. Kalau kita mau baik, jangan pilih-pilih orang. Baik sama semua orang. Bilang kiri kanannya, baik sama semua orang. Sama aku juga ya. Nah iyalah. Baik sama semua, jangan pilih-pilih. Kita nggak tahu suatu hari nanti kita baik. Yang penting kita baik sama semua orang, kita sedang nabur benih yang baik. Kita nggak tahu kapan kita nuainya. Nabur aja terus. Ya, pernah nggak saudara ngerasain, saya kurang baik apa ya? Kok masih dijahatin? Kok saya masih difitnah? Kok saya masih ditusuk dari belakang? Kok kenapa nggak ditusuk dari depan aja? Sama-sama ditusuk kan? Pernah saudara berpikir seperti itu? Saya kurang baik apa? Masih disakitin. Ada yang di sini suka dibohongin? Oh saya pak, hobinya dibohongin pak. Sehari 3 kali pak, kalau nggak gatal-gatal. Ya, ada yang mau dibohongin? Bohong itu baik atau bohong itu baik atau tidak? Benar. Kalau bohong demi kebaikan, pikirin dulu. Seringkali kan, saya bohong demi kebaikan pak. Tapi ya demi gini pak. Menurut teman-teman bohong demi kebaikan itu gimana? Benar atau tidak? Dibenarkan nggak? Bohong demi kebaikan. Saya buat dosa cute pak, dosanya cute, unyu-unyu pak, unyu-unyu kecil. Itu tipu muslihatnya iblis. Ya, supaya apa? Kita kompromi. Supaya anak-anak Tuhan tuh ya hidupnya apa? Yaitu serupa dengan dunia. Tapi tahukah programnya Allah, programnya kerajaan surga? Engkau dan aku, karena hari ini udah ngerti, udah kenal kasihnya udah tinggal di dalam engkau, agar engkau hidupnya setiap hari bertumbuh dan berbuah. Hidupmu setiap hari berubah dan berbuah. Karena udah kenal kasihnya dia. Dia mengasihi aku. Ya, dia mengorbankan anaknya. Yesus sebagai apa? Sebagai satu-satunya, yaitu korban
Ya, keselamatan. Kalau nggak ada Yesus, aku nggak selamat. Udah, itu aja selesai. Tapi bersyukur. Makanya 2023, ya, kalau teman-teman punya iman yang kuat, punya iman yang besar, dan saudara harus yakin, ya, kasihnya Allah ada. Dan engkau dicintai sama yang punya kerajaan surga. Maka itu akan memampukan kau untuk bertahan menghadapi setiap masalah, setiap persoalan sepanjang tahun ini. Dan Tuhan janjikan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, yuk pemusik, worship belajar mau ke depan. Ya, jadi yang pertama, kalau kita mau mengalami cinta kasihnya Tuhan, ya, kita harus memahami kasihnya. Yang kedua, bukan hanya kita memahami, kita harus kenal. Ya, kita harus kenal. Kalau kita kenal, kita jadi mengerti. Ya, kita jadi lebih apa? Lebih meresponi, lebih menghargai lagi. Ya, dan yang terakhir, kalau kita mau mengalami cinta kasihnya Tuhan, yang ketiga, saudara harus hidupnya dipenuhi oleh kasih. Minta setiap hari, Tuhan, penuhi hidupku dengan kasih. Penuhi. Jangan isi hidupmu dengan sampah. Dengan yang kotor itu jangan. Kayak misalkan hari ini masih belum mengampuni juga. Jangan. Kalau sampah itu dibuang atau disimpan? Teman-teman di rumah ada tong sampah kan? Tempat tinggal. Ada nggak? Ada kan? Itu dikumpulin nggak? Nggak dibuang-buang sebulan gitu. Sampai segunung, Pak. Pokoknya sampai dibawa kasur, masukin sampah. Lemari, masuk. Pokoknya nggak ada celah dikit, sampah. Apa dibuang? Mungkin baru ada dikit langsung dibuang kali. Kalau yang rapi ya, kalau yang bersih. Kalau yang nggak demen yang kotor. Siapa yang nggak demen yang kotor? Siapa yang nggak demen kotor? Siapa yang nggak suka jorok? Nah iya. Pastilah ketahuan. Perfect pas itu. Ya. Apalagi kalau ada semut lewat sedikit aja, nggak bisa tuh, matanya pasti awas banget. Kalau kita aja nggak suka yang kotor, sama Tuhan nggak suka. Ya, sama apa? Kita nih, sama pribadi kita. Kotor. Roh Kudus nggak suka di tempat yang jorok. Maka kau harus mengampuni. Pak, saya nggak bisa ngampuni loh, Pak. Saya nggak bisa ngampuni mantan saya. Saya nggak bisa lupain dia, Pak. Pak, saya nggak bisa, Pak. Lupain orang tua saya, nggak bisa maafin, Pak. Saya nggak bisa ngemaafin pimpinan saya, atasan saya, Pak. Saya udah luka, Pak. Lukanya dalam lagi, Pak. Sampai aku terjatuh, Pak. Nggak bisa bangkit lagi, Pak Pendeta. Aku kayak butiran debu. Masuk kamar, tutup pintu, di pojokan merata. Aku hancur. Aku hancur, sehancur-hancur. Wih, makin melo, setel lagu. Enggak, bukan zamannya kayak gitu lagi. Bangun. Bilang kiri kanannya, bangun lu. Mimpi melulu. Ya, bukan waktunya kayak gitulah. Bukan gini loh, kita harus punya spirit bukan untuk dikasihani. Kita punya spirit yang besar karena kita tahu kita dikasihi sama yang punya kerajaan sorga. Hidup kita harus juga mengasihi semua orang. Udah gak zaman lagi. Wah, tuh kalau gua baik sama dia, kalau dia baik sama gua, udah gak zaman. Baik sama semua orang. Gak perlu tunggu-tunggu. Ada amin. Itu baru hebat. Kalau engkau baik sama orang yang baik sama engkau, biasa orang dunia juga gitu. Bahkan orang dunia bisa lebih gila-gilaan lagi baik. Tapi kalau jahat juga bisa lebih gila-gilaan. Hari ini mohon maaf ya, di luar sana banyak orang-orang hari ini arogan. Ujung-ujungnya nyesel. Alkitab katakan lambat dalam berbicara. Ya, pikirin dulu. Keadaan dunia hari-hari ini di luar sana lebih cepat untuk berkata-kata. Lebih untuk cepat dalam hal bertindak. Nyeselnya belakangan. Pikirannya baru belakang. Kita dikasih hikmat.
Alkitab firman Tuhan udah bilang, lambat dalam berkata-kata. Ada amin. Ini yang harus kita respon. Ya. Yang ketiga, biar kita hidupnya dipenuhi oleh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8, ini ayat yang terakhir. Yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak, sebab Allah adalah, masih ada yang gak mau mengasihi, masih ada yang gak mau mengampuni. Coba angkat tangan. Saya gak mau Pak, sampai mati pun Pak, saya gak mau. Hati-hati loh, udah mati duluan, belum ngampuni. Sampai mati Pak, saya belum. Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi, artinya ia tidak mengenal Allah. Hati-hati. Jangan-jangan kasih kita sampai hari ini cuma hanya sampai di mulut, tapi nggak tindakan. Hati-hati. Sama kita kayak dunia. Kita nih setiap hari diprogramkan serupa segambar seperti Kristus. Setiap hari serupa segambar seperti Kristus. Setiap hari aku berubah, berbuah. Setiap hari aku berubah, berbuah. Setiap hari gimana caranya aku berubah, aku berbuah. Setiap hari gimana caranya aku menyenangkan hatinya Allah, aku menyenangkan hatinya Tuhan. Lewat perbuatanku, lewat ucapanku, aku menyenangkan hatinya Tuhan. Tujuan hidup kita kan hanya itu. Bukan untuk jadi kaya raya. Bukan untuk kayak mau dilihat orang betang-beteng pamer ini pamer itu, tidak. Itu orang dunia, kita anak Tuhan. Kau harus tahu itu. Tapi selama kau punya iman yang besar, maka namanya berkat, mujizat, kuasa, kesuksesan, keberhasilan itu include jadi bagian dalam hidup. Selama kau punya iman yang besar, maka setiap hari perbesar kapasitas iman. Caranya gimana? Iman timbul dari pendengaran akan banyak-banyak baca firman. Banyak-banyak praktekin firman Tuhan. Ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan, bukan hanya sekedar di mulut, buktikan. Praktekkan. Nggak gampang. Makanya ujian hidup itu tiap hari. Nggak tahu datangnya kapan, tiap hari ada aja ujian. Karena selama kita hidup dikasih kesempatan, diuji terus, supaya apa? Dapat kualitas yang baik. Tuhan mau engkau jadi kualitas yang baik, kualitas yang the best. Kayak emas dibakar terus jadi bagus. Dan engkau setiap menghadapi ujian, Tuhan mau engkau naik level. Tuhan mau bukan hanya secara yaitu fisikmu, secara tubuh jiwamu saja yang naik, tapi Tuhan lebih pikirin gimana rohmu bisa tetap naik, tambah naik, rohanimu tetap kuat, makin kuat, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dia lebih pentingin itu, aspek itu. Makanya diuji, lewat apa? Ini berbagai macam tantangan. Gimana kau bisa mengasihi orang? Gimana caranya kalau kita nggak diizinin sakit, nggak disakitin sama orang, nggak dibohongin, nggak ditipu sama orang, gimana kita belajar ngampuni? Betul nggak? Pernah pikirin? Nggak pernah ya? Oh iya. Nggak pernah mikirin itu ya? Kalau kita nggak diizinin, dibohongin, disakitin, kalau kita nggak ngalamin, gimana kita belajar ngampunin? Kalau nggak ada penyebabnya, gimana kita bisa ngampunin? Oh, orang nggak ngerasain apa-apa kok. Nggak ada yang nyakitin saya, Pak Pendeta. Gimana? Berarti ini kita nggak bisa praktekin dong firman Tuhan. Betul apa betul? Jadi setiap kali apa yang diizinkan, itu sedang diuji. Untuk apa? Supaya saudara dan saya kuat, teruji. Bukan hanya otot-otot badanmu saja yang diperbagus, bukan hanya tampilan luarnya aja dipercantik. Perawatan muka, semua yang paling the best, terbaik. Baju yang the best, yang terbaik. Bukan hanya itu. Tapi dalamnya hari-hari ini harus diperkuat. Ada amin? Karena itu yang penting. Tampilannya luar bagus,
bagus, dalamnya busuk, buat apa? Kalau luarnya udah jelek, pasti dalamnya. Betul apa betul? Kelihatan kan? Yang